Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian pada hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kami akan memaparkan kaitannya dengan belajar di rumah. Karena anak-anak kurang lebih sudah 1 bulan belajar di rumah, tidak belajar di kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk itu khususnya ini untuk anak-anakku sekalian yang ada di sekolahku juga, kami mengharapkan anak-anak menyimak apa yang Bapak akan kami paparkan ini. Semoga menjadi penyemangat di dalam kegiatan belajar di rumah. Dan baiklah, kalian simak tayangan berikut ini. Nah, tentunya tayangan ini kami mohon untuk memberikan like, subscribe, dan tanda loncengnya, dan kalaupun berkenan silahkan share dan memberikan komen untuk berkelanjutannya video-video yang kami buat yang masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan tips bagaimana membangun semangat untuk belajar di rumah, khususnya untuk anak-anakku sekalian. Yang perlu dicermati adalah kenapa siswa harus belajar di rumah. Nah, tentu ada 3 alasan yang pokok di sini yang menurut pendapat kami, yaitu yang pertama adalah karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, supaya proses pendidikan harus tetap berjalan dalam rangka upaya mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang ketiga, karena pendidikan berlangsung sepanjang hayat, artinya selagi kalian anak-anak masih hidup, tentu harus terus belajar dan belajar, jangan sampai bosan. Nah, ini 3 alasan utama dengan adanya kegiatan belajar di rumah. Kemudian tentu yang perlu dijadikan pemikiran yang berikutnya adalah apa yang harus disiapkan oleh siswa untuk belajar di rumah itu. Yaitu yang pertama adalah memanjatkan doa serta kuatkan niat untuk belajar. Kenapa di sini doa? Karena doa merupakan senjata bagi orang mukmin, maka yang utama adalah doa. Kemudian diikuti dengan niat. Yang kedua adalah tanamkan semangat untuk belajar mandiri. Jadi yang selama ini kita belajar di sekolah dibimbing oleh guru, maka untuk belajar di rumah yaitu belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, ciptakan suasana di rumah yang nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak tentu tahu, dan juga suasana rumah masing-masing kondisinya berbeda, maka anak lebih tahu bagaimana menciptakan suasana di rumah itu agar nyaman untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah buatlah aturan untuk dilaksanakan secara disiplin. Jadi anak sekalian membuat aturan sendiri untuk dilaksanakan secara disiplin dan bertanggung jawab. Karena tanpa adanya aturan dari diri anak sulit untuk dapat terwujud itu niat yang tadi sudah diniatkan di pertama. Kemudian yang kelima adalah siapkan alat tulis untuk belajar. Alat tulis kita tahu mungkin pena, pensil, kemudian penggaris,
kemudian buku tulis, dan juga mungkin buku cetak atau buku materi pelajaran. Nah, ini harus disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah siapkan Android ataupun internet, karena kita tahu bahwa kegiatan belajar di rumah kebanyakan menggunakan daring atau dalam jaringan, atau yang lebih populer dengan belajar online. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk belajar di rumah? Setelah menyiapkan segala sesuatunya, tentu apa langkah selanjutnya yang mesti dilakukan? Nah, itu yang pertama adalah pahami jadwal dan aturan tentang belajar di rumah yang dibuat oleh sekolah. Nah, sekolah sebelumnya itu sudah membuat jadwal ataupun aturan-aturan, maka ini dipahami, dimiliki gitu di rumah, dipasang. Kemudian yang kedua adalah ikuti petunjuk dan penjelasan yang diberikan oleh guru masing-masing mata pelajaran pada setiap materi atau tugas yang diberikan. Nah, ini biasanya guru memberikan penjelasan ataupun uraian-uraian di dalam pembelajaran daring itu. Yang ketiga, catat dan ulang kembali materi pelajaran yang telah diikuti oleh siswa. Nah, jadi misalnya pada hari ini misalnya materinya apa, kemudian setelah disimak dari tayangan di internet, kemudian dicatat. Nah, ini dan nanti untuk diulang pada lain waktu maksud saya. Kemudian yang keempat adalah jangan segan, jangan takut, dan jangan malu untuk bertanya pada guru maupun pada teman ataupun orang yang dianggap tahu dengan materi pelajaran tersebut. Nah, sehingga segala kesulitan bisa teratasi dengan baik. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah apa yang harus dihindari oleh siswa untuk belajar di rumah. Nah, karena belajar di rumah ini banyak sekali godaannya, dan juga kadang-kadang karena terbiasa di sekolah ada guru, diawasi, dibimbing oleh guru, tapi di rumah ini belajar mandiri tadi yang sudah saya sampaikan. Maka apa yang mesti dihindari? Pertama, jauhkan pemikiran dan perasaan negatif yang akan membuat kalian jadi malas untuk belajar. Apa perasaan negatif itu? Ya banyak. Nah, ini merasa nggak ada yang ngawasi, merasa nggak ada yang bimbing, kemudian mungkin yang populer itu cepat pusing begitu. Nah, ini dihindari, ini cepat pusing dengan bermacam alasan sehingga akhirnya malas. Nah, itu semua adalah pemikiran atau perasaan negatif. Kemudian yang kedua, jauhkan sikap pesimis. Ya, walaupun pesimis ini ya masih ada kaitan dengan perasaan negatif, tapi ini pesimis adalah kaitan dengan sikap tidak mau maju. Tidak mau maju dalam mencapai prestasi. Nah, seharusnya ini optimis, karena kita tahu bahwa anak-anak mesti berprinsip, masa orang lain bisa kalian nggak bisa. Nah, harus prinsip seperti itu, optimis namanya. Kemudian yang ketiga, kurangi bermain dan bepergian yang tidak penting, karena kita tahu pemerintah juga melarang untuk berkerumun baik di tempat umum. Nah, sehingga bepergian mengunjungi teman dengan cara beramai-ramai ini tidak dibolehkan dan juga tidak ada manfaatnya, karena memang kita harus belajar di rumah. Kemudian yang keempat, jauhkan penggunaan alat komunikasi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi jangan mentang-mentang kuotanya banyak, pulsanya banyak, kemudian alat komunikasi atau HP kita digunakan untuk hal-hal yang mubazir. Hendaknya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar di rumah. Nah, mungkin ini sekilas tentang tips untuk menghadapi belajar di rumah bagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan virus corona dari muka bumi ini, sehingga kita semua
terhindar dari terjangkitnya virus corona. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.